kasus bullying dan Saya berpikir bahwa anak ini akhir-akhir ini kita sering banget dengar soal kasus yang sangat mengerikan, terutama tentang hilangnya moral pada generasi muda. Yang pertama itu nilai. Nilai ini adalah sesuatu yang dianggap goodness dan juga worth atau penting dan sangat berharga. Nilai ini memiliki dua sifat, yaitu objektif dan juga subjektif. Objektif yaitu kebenaran ada pada objeknya, sedangkan subjektif yaitu kebenaran ada pada kesadaran diri manusia. Nilai ini kemudian dijadikan sebuah patokan bagi manusia untuk menilai mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang kedua yaitu ada norma. Norma ini adalah aturan yang digunakan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Aturan ini atau norma ini merupakan penyempurna dari nilai, karena nilai akan tampak nyata ketika sudah diwujudkan dalam bentuk norma. Tingkatan norma di sini juga ada 4, yaitu ada cara, kemudian ada tata kelakuan, kebiasaan, dan juga custom atau adat istiadat yang sudah mengakar pada masyarakat. 3 yaitu moral. Moral ini adalah ajaran, ujangan, ataupun kaidah-kaidah tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan juga tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Moral ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada moral otonom dan juga moral heteronom. Moral otonom ini berasal dari dalam diri manusia, yaitu kesadaran diri. Contohnya, seperti kita membuang sampah pada tempatnya, itu karena kita sadar akan tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan. Sedangkan yang kedua ini, moral heteronom. Moral heteronom ini dibebankan dari luar atau aturan. Contohnya seperti tadi, kita membuang sampah pada tempatnya, itu bukan berasal dari kesadaran diri kita atas tanggung jawab, atau bukan berarti kita cinta akan kebersihan, tapi karena takut atas hukum tadi atau aturan tadi, entah itu takut ditegur ataupun takut mendapatkan sanksi. Moral ini juga memiliki hak, yaitu ada hak moral di mana orang memiliki hak untuk melanggar aturan atau norma demi melaksanakan moralnya. Contohnya pada situasi di jalan raya, di mana ketika lampu sudah menunjukkan warna hijau, secara hukum itu kita harus maju. Tapi pada saat itu tiba-tiba situasinya ada seorang tunanetra yang sedang menyeberang jalan melalui zebra cross. Pastinya saat itu kita akan berhenti, karena sangat tidak mungkin kita melaksanakan aturan tetapi kita melanggar nilai kemanusiaan. Disitulah seseorang ataupun kita itu punya hak untuk melanggar aturan demi melaksanakan moral yang bertentangan dengan kita. Yang keempat ini adalah etika. Etika ini adalah ilmu yang mempelajari mengapa orang lain menganut ajaran moral tertentu. Etika ini adalah bentuk kritis terhadap moral. Etika ada dalam manusia yang berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi yang kemudian etika inilah melahirkan yang namanya kejujuran moral. Kejujuran moral ini ada kaitannya dengan hak moral tadi, karena kejujuran moral ini artinya ketika seseorang rela dihukum demi melaksanakan moralnya. Dan kemudian dalam etika ini terbagi menjadi 2, ada etiket dan juga etika. Keduanya ini memiliki perbedaan. Etiket ini berlaku ketika ada orang lain, sedangkan etika ini berlaku ketika ada ataupun tidak adanya orang lain. Kemudian etiket ini menyangkut cara, sedangkan etika ini menyangkut substansinya. Contoh etiket yaitu seperti tata krama ataupun sopan santun, seperti mengucapkan terima kasih ataupun mengucapkan permisi ketika jalan melewati orang lain.
Kalau contoh dari etika ini, kita mencoba untuk tidak melakukan kecurangan pada saat ujian, walaupun saat itu kita diberi kesempatan. Jadi kesimpulannya, etiket ini membuat kita dinilai terlihat baik, tapi kalau etika ini memastikan kita perbuatan kita ini benar-benar baik atau tidak. Etika kurang dan lebih dari ajaran moral. Etika lebih dari ajaran moral karena etika mau mengerti kenapa orang lain melakukan tindakan tersebut tetapi tidak memberikan pembenaran. Dan etika kurang dari ajaran moral karena etika tidak berhak menilai baik buruknya. Karena yang berhak menilai baik buruknya itu adalah moral. Dan etika dibutuhkan ketika terjadi kegaduhan, yaitu orang digaduhkan dengan dua pilihan sekaligus. Maka dari itu, etika bekerja dan berperan pada saat itu untuk membuat agar seseorang ini tidak mudah nyaman begitu saja dengan apa yang ia yakini benar. Kasus-kasus yang sudah disebutkan di awal tadi menjadi bukti nyata melemahnya moral, nilai, norma, dan juga etika yang diabaikan. Ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan masih bisa diperbaiki oleh kita semua, tentunya dengan menanamkan nilai kemanusiaan, menaati norma-norma yang ada, lalu memperteguh moral kita, dan bertindak secara etis untuk mengatasi itu semua. Bangsa yang besar dan juga bangsa yang hebat tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara moralitas dan juga etika. Dengan menggunakan nilai, norma, etika, dan juga moral sebagai pedoman hidup kita, maka kita tidak hanya menjadi rakyat yang cerdas secara intelektual, tapi juga beradab dan bermartabat.